Halo Sobat Military Force ID, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu sistem artileri self-propelled yang cukup banyak mendapat perhatian di dunia, yaitu M109A4BE, khususnya relevansinya di tahun 2025. M109 sendiri adalah keluarga artileri self-propelled howitzer kaliber 155 mm buatan Amerika Serikat yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Seiring berjalannya waktu, sistem ini terus mendapatkan peningkatan baik dari segi daya tembak, mobilitas, hingga perlindungan. Varian 4BE merupakan hasil modernisasi yang dilakukan di Belgia, dan menjadi salah satu varian yang cukup unik karena menggabungkan basis M109 dengan peningkatan teknologi Eropa. M109A4BE membawa sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan dengan varian awal. Salah satunya adalah sistem proteksi NBC, yaitu perlindungan dari ancaman nuklir, biologis, dan kimia. Ini penting karena operasi artileri lapangan sering dilakukan di area yang berisiko tinggi. Selain itu, sistem A4BE juga dibekali dengan perbaikan pada power pack, sistem transmisi, serta peningkatan daya tembak sehingga bisa lebih andal dalam jangka waktu panjang. Di tahun 2025, meskipun banyak negara maju sudah beralih ke sistem artileri yang lebih modern seperti PES 2000 dari Jerman atau K9 Thunder dari Korea Selatan, M109A4BE tetap relevan untuk negara-negara yang membutuhkan keseimbangan antara biaya, ketersediaan, dan efektivitas. Dengan upgrade yang tepat, M109A4BE masih bisa memberikan daya dukung tembakan yang mumpuni, terutama di konflik berintensitas menengah. Kemampuan utama howitzer ini terletak pada daya tembak 155 mm dengan jangkauan efektif sekitar 22 km untuk peluru standar, dan bisa mencapai lebih dari 30 km dengan munisi rocket assisted projectile. Walaupun angka ini tidak setinggi artileri generasi terbaru, dalam konteks operasi darat yang melibatkan dukungan tembakan berlapis, M109A4BE masih mampu memberikan kontribusi besar. Selain daya tembak, faktor mobilitas juga menjadi keunggulan. Dengan sistem self-propelled, M109A4BE tidak tergantung pada kendaraan penarik, sehingga lebih fleksibel dalam bergerak ke posisi baru setelah melakukan tembakan. Doktrin shoot and scoot atau menembak lalu berpindah bisa dijalankan untuk mengurangi risiko terkena serangan balasan dari artileri musuh. Menariknya, beberapa negara masih mempertahankan M109A4BE hingga saat ini karena alasan logistik. Suku cadang relatif tersedia, teknisi sudah terlatih, dan biaya modernisasi lebih rendah dibandingkan membeli sistem baru. Bagi negara dengan anggaran pertahanan terbatas, opsi seperti ini lebih masuk akal dibandingkan memaksakan pembelian platform artileri canggih yang harganya bisa berkali-kali lipat. Di sisi lain, penggunaan M109A4BE juga menimbulkan tantangan. Ketahanan lapis baja yang dimiliki kendaraan ini terbilang terbatas, hanya cukup untuk melindungi dari serpihan artileri dan senjata ringan, bukan dari serangan langsung misil anti-tank modern. Selain itu, sistem elektronik dan sensor pada varian A4BE masih kalah jauh dibandingkan dengan artileri self-propelled generasi terbaru yang sudah mengintegrasikan sistem navigasi satelit, komputasi balistik otomatis, hingga jaringan komunikasi real-time. Namun begitu, keberadaan M109A4BE pada tahun 2025 tetaplah menunjukkan bagaimana desain klasik yang handal bisa terus dipertahankan berkat modernisasi bertahap. Dalam skenario perang konvensional maupun operasi dukungan, artileri jenis ini masih bisa diandalkan untuk memberikan superioritas tembakan di darat. Itulah tadi ulasan singkat mengenai M109A4BE di tahun 2025. Apakah menurut kalian sistem artileri ini masih layak dipertahankan, atau sebaiknya segera diganti dengan platform yang lebih modern? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari Military Force ID.